warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Baik, pertama-tama tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hingga saat ini, hingga detik ini segala rahmat dan nikmatnya tetap tercurah kepada kita sehingga kita masih dapat melakukan pertemuan lagi setelah 20-an tahun ya nggak ketemu. 20-an tahun nggak ketemu lagi ya di acara yang sangat berbahagia ini, di hari yang mulia ini ya, Ramadan ya. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga dan bisa dipertemukan hingga jannah nanti. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, para pengikutnya, insya Allah termasuk kita semua yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Mari kita sama-sama mulai baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, sebenarnya kemarin itu cuma mau bahas masalah istiqomah ya. Istiqomah. Kayak yang udah sering kita dengar ayatnya ya. Di Al-Fussilat 41 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa bisiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijadikan Allah kepadamu. Sebenarnya mau bahas tentang istiqomah awalnya. Karena katanya bocoran yang diterima teman-teman masih istiqomahnya kurang. Mungkin masih males-malesan atau mungkin masih kurang semangat gitu ya. Cuman pas ketemu kemarin sebenarnya nggak enak juga nih tentang omongan Mbak Tari kemarin masalah ayo dong Jok ngisi ini lagi nggak bisa ngisi ayo yaudah insya Allah nih ngisi gitu. Jadi ingat tentang ini jadi janji dan ada hubungannya dengan surat yang tadi ya Fussilat ayat 30 tadi ya. Janji Allah itu terhadap orang-orang istiqomah. Makanya sekarang lagi tertarik untuk membahas tentang janji. Janji itu dalam Quran ada beberapa kata yang dijanjikan sama Allah ya. Tu'adun artinya yang dijanjikan. Makanya saya jadi teringat-ingat al-wa'du dainun, janji itu hutang, ya kan. Makanya saya beranikan diri ya untuk ngomong. Sebenarnya saya nggak cocok ngomong sama teman-teman sekalian karena saya cocoknya anak-anak yatim, anak-anak SMA, karena saya masih imut ya, masih dibalik bilang kakak, kalian kan ibu-ibu bapak-bapak ya, saya masih imut, jadinya saya masih cocok anak-anak yang masih sekolah. Tapi sekarang saya coba ya kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ya kan, mudah-mudahan masih diterima. Karena sebenarnya enak juga kalau kita tahu masing-masing backgroundnya, ala Joko dulu suka bohong, ala Joko dulu suka enggak, saya enggak. Ya kita sama-sama belajar untuk, karena kan generasi Robani itu adalah generasi yang belajar dan mengajarkan Quran. Jadi ya kita sama-sama belajar, minimal sekarang saya belajar ngomong, teman-teman nanti belajar dengerin gitu. Kosongin gelas dulu, jadi ilmu apapun yang kalau yang benar nanti ya benar itu datangnya dari Allah ya, bukan dari saya. Kalaupun saya itu doif, maksudnya yang sering-sering banyak kesalahan dan lupa, makanya jangan dilihat yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongin. Baik, ya tentang janji ini ternyata ada beberapa belas ayat doang yang dituliskan Allah ya di surat 6 ayat 103. Balina dulu 6 ayat 134 Balina. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan padamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Ya, jadi
Allah tuh seringkali berjanji, tapi janjinya itu ada dua ya, janji yang diberikan kepada kita ya. Janjinya itu pertama berupa kabar gembira, yang kedua berupa ancaman. Kabar gembiranya itu berupa kenikmatan, jannah, yang kalau ancaman itu ya berupa azab atau neraka. Nah, di sini di surat 6 ayat 134 ini sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang kepada dan kamu tidak mampu menolaknya. Allah tuh janji kenikmatan itu akan datang. Jadi janji Allah itu pasti benar. Makanya teman-teman kita mungkin ada yang lagi kesusahan, ada yang masih mungkin belum dapat jodoh, ada yang mungkin masih kelilit hutang dan segala macam, ada mungkin banyak masalah banyak. Ya, ingat aja janji Allah. Janji Allah itu pasti akan datang. Cuman kayak ini aja lah, kayak apa namanya, rezeki sama maut. Kalau itu akan selalu berbarengan ngikutin kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita ngumpet, kemanapun kita sembunyi, itu dua hal itu nggak akan bisa kabur dari kita, akan selalu ngikutin kita, yaitu rezeki sama maut, termasuk janji-janji Allah itu semua. Nah, di sini di 135 dibilang, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan beruntung. Jadi ada syaratnya. Kalau kita mau dapat janji Allah itu benar, ya kan? Pasti kita akan datang itu. Kita berbuat aja sekemampuan kita. Yang mungkin saya berbuat sebaik mungkin apa yang saya bisa, maka janji Allah itu akan datang. Kalau kita diem, ya susah. Misalnya rezeki kita nggak gerak, ya kan? Atau mungkin kita lagi banyak solusi, cuman diem doang, nggak banyak masalah, diem doang. Sedangkan kalau itu kan kita harus out of the box ya, keluar dari masalah dulu, keluar dari kotak dulu, kita akan dapat solusi-solusi. Nah, caranya bergerak itu dia tadi. Kalau nggak bergerak, nggak sesuai kemampuan kita, makanya nggak akan datang tuh solusi, nggak akan datang rezeki, mungkin nggak akan datang jodoh, atau mungkin sudah datang tapi kita menolaknya gitu. Jadinya apa? Yaitu dia tadi, walaupun nggak bisa kita tolak, tetap akan datang, tapi akan lebih mudah lagi kalau kita bergerak untuk menyambut rezeki atau apapun itu nanti yang dijanjikan oleh Allah. Makanya, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, ya kan? Menurut kemampuan kita. Ada lagi di Quran surat yang lain, yaitu Tu'adun itu ada di surat 7 ayat 86. 86. Coba Mbak Tika, 786. 786 ya? Ya. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sakit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, di sini janji Allah itu berupa ancaman bagi orang-orang yang menakut-nakuti sama yang menghalang-halangi orang dari berbuat kebaikan kebenaran. Ya, mungkin kita selama ini nggak merasa. Jadi alhamdulillah itu ketemu Ustadz. Sebenarnya ini ya pembelajaran Quran untuk mengkaji diri. Jadi Quran untuk kita sendiri sebenarnya. Jadi ini sebenarnya untuk motivasi. Aneh konsultasi sama teman-teman atau ustadz di Halaqoh, boleh nggak aneh ngaji begini tafsir Quran untuk kaji diri? Mereka bilang asalkan untuk menambah keimanan dan untuk memotivasi diri boleh. Makanya aneh ikut pengajian ini dan alhamdulillah. Jadi semua ayat itu adalah buat kita ya, buat kita. Makanya di sini dibilang ada orang yang menghalang-halangi orang beriman untuk berbuat baik gitu kan. Nah, secara harfiah, secara perkataan ya ini ada orang-orang yang menghalang-halangi orang beriman untuk berbuat kebaikan. Tapi secara kaji diri, jangan-jangan kita yang sering menghalang-halangi niat baik kita untuk berbuat baik. Ya jangan-jangan kita yang jadi orang kafir itu menghalangi. Misalnya kita sudah berniat untuk berinfak, tapi ada kata-kata lain yang mau menghalang-halangi kayak ntar duit gue habis, ntar gue malah berkurang, ntar malah begini segala macam, dia mau orang malas gak usah kita bantu, jadi itu yang menghalang-halangi. Jadi secara johir kita nggak menghalang-halangi orang untuk berbuat kebaikan, tapi secara batin, secara pemahaman diri kita sendiri, kita tuh sering
pengen berbuat baik tapi kita halang-halangi. Makanya itu ancaman. Ini yang kedua ini tentang ancaman ya. Jadi itu bukan tentang kenikmatan yang akan dijanjikan Allah, tapi tentang ancaman. Makanya kita jangan jadi orang yang saling menghalang-halangi orang beriman ya. Niat kita nanti untuk berbuat baik kita halang-halangi, nggak boleh. Karena apa? Nih kan ini tadi eh, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, lihat akhirnya, ya kan? Mungkin sekarang ini akhirnya akan happy ending atau sad ending. Terakhirnya siapa yang ketawa belakangan, siapa yang senyum belakangan. Makanya mungkin kalau kita johirnya gini, ada orang-orang yang ketawa-ketawa, oh ngapain sih lo sholat, oh ngapain lo begitu, nggak usah gitu. Tapi dia akan ketawa duluan. Nah, sebenarnya orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang puasa itu akan ketawanya belakangan. Kita lihat saja nanti. Nah, di sini kalau dalam pemaknaan diri kita sendiri, jangan menghalang-halangi kita untuk berbuat kebaikan. Jangan dihalangi, terusin. Kalau ada penghalang-halang itu, jadi gini, kolbu, ya kan dalam dalam diri kita itu terdapat segumpal daging. Apabila baik daging itu segumpal daging, maka baik pula seluruh tubuh. Apabila buruk, maka kan buruk pula. Maka daging itu adalah segumpal daging itu adalah hati kolbu. Nah, kolbu itu ada 3 dalam Quran itu. Ada yang bentuknya sudur. Sudur itu dibilangnya kolbu juga, padahal itu adalah perasaan ya. Ada juga fuad. Fuad itu pemikiran. Yang ketiga kolbu. Yang kolbu itu adalah ya inilah hati nurani yang ada bahasanya, ada unsur Allah, ada unsur keimanan dalamnya, ada keyakinan di sini. Nah, lapisan terluar otak kita itu, sudur itu, ini yang paling besar. Ini yang paling ada jin, setan, iblis di situ. Kenapa? Karena di sini hawa, perasaan. Dominannya adalah hawa nafsu, ya kan? Di sini. Jadi yuwas bisufi sudurinas, sudur. Ini kita mau berbuat baik, ini pasti antar begini, antar begitu. Ini belum masuk pemikiran loh. Jadi level yang kedua kalau lebih ke dalam lagi, itu bilang ada pemikiran. Tapi kalau kita pakai pemikiran, biarin aja lah, mungkin dia lagi butuh, biarin aja lah. Jadi masih kita tolong tapi gini-gini, masih ada duit gue kok, masih bisa untuk. Jadi ada pemikiran lebih baik sih daripada yang hawa yang pertama yang sudur ya. Nah yang lebih ketiga lagi, kalau kita udah pakai keimanan bicaranya, insya Allah Allah akan ganti. Gitu. Jadi bahasanya ini kalau ini Allah yang terbaik buat kita, apa namanya, Allah akan ganti berlipat ganda, Allah akan berikan yang terbaik buat kita segala macam. Makanya ini di lapisan yang paling dalam ini adalah lapisan keimanan. Makanya sering dibilang dengarlah kata hatimu yang paling dalam. Ini dia kata kolbu. Jangan dengerin kata sudur, jangan terlalu dominan juga dengan kata-kata fuad, pemikiran. Karena kalau kita pakai logika, banyak orang yang orang barat ya kan terlalu banyak logika jadinya malah sesat, ya kan. Tapi yang enggak, kalau kita unsurnya kita pakai keimanan, makanya jangan terlalu dominan di rasa, jangan terlalu dominan di pemikiran, tapi kita harus pakai ke unsur kolbu, tetap pakai keimanan. Yang ketiga, adalah 21 ayat 103. Tari mana tari? 21. Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu, ya kan? Disambut kita dengan oleh malaikat. Kenapa? Coba baca di 104-nya. Pak Ustadz, ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh kami akan melaksanakannya. Jadi janji itu akan dilaksanakan, akan terwujud kepada kita kalau kita apa? Kalau kita mengulangi terus kebaikan-kebaikan kita yang udah kita lakukan jangan pernah putus, istiqomah, ya kan? Istiqomah itu nggak pernah putus. Sebenarnya secara alami, secara ilahiyah, segala sesuatu yang diciptakan Allah itu istiqomah. Kayak bumi itu selalu berputar pada porosnya, nggak pernah berhenti. Matahari pun sama, ya kan? Dia timbul di terbit di sebelah timur dan tenggelam sebelah barat, nggak pernah putus. Apa aja nggak pernah putus. Kalau menurut peraturan Allah tuh nggak pernah putus.
detak jantung kita pun nggak pernah putus, nafas kita juga nggak pernah putus. Kalau sudah terjadi putus, nggak istiqomah, maka tinggal nunggu. Nunggu apa? Azab yang akan datang. Ya kalau jantung kita nggak berdetak, maka apa? Mati. Kalau kemudian kita berhenti, bumi berhenti untuk berputar pada porosnya, maka akan terjadi kiamat, ya kan? Akan terjadi kerusakan, akan terjadi ketidakstabilan dunia ini. Makanya istiqomah itu perlu. Kalau enggak, ya akan mati. Kita udah bikin suatu kebaikan apapun. Makanya balighu ani walau ayah itu balikan walaupun cuma satu ayat. Dibalikkan itu didewasakan itu maksudnya apa? Dikerjakan walaupun cuma satu ayat. Kerjain perintah Allah, kerjain kebaikan itu, kerjain apa aja. Jadi bahasanya kalau kata Ustadz Ani itu bilang, Jok, ente nanti ngadep ke Allah, itu apa yang ente banggain? Ente amalan ente banyak tapi kayak buih. Maksudnya apa? Karena nggak pernah istiqomah. Coba Jok, satu aja dibikin balik, satu aja dibikin dewasa, apapun. Misalnya nih, kita istiqomah untuk puasa Senin Kamis. Ya Senin Kamis nggak pernah putus. Kita berjanji untuk sholat malam ya, tahajud. Ya tahajud nggak pernah putus. Ya kan? Bilal aja menjaga wudhu nggak pernah putus sampai akhir hayat. Terompahnya, bakiyaknya itu udah nunggu di surga. Apalagi amalan yang lain gitu kan. Rasul itu semuanya nggak pernah putus. Sholat malamnya nggak pernah putus. Sodakohnya nggak pernah putus. Apalagi puasa Senin Kamisnya nggak pernah putus. Makanya Abu Bakar tuh nanya kepada si anaknya ya Aisyah ya istrinya yang istrinya ya. Sampai amalan apa yang selalu dilakukan Rasul yang selesai, maksudnya yang belum aku lakukan. Kata Aisyah apa? Kan sholat Abu Bakar ngikutin. Zakat Abu Bakar lebih-lebih ya kan. Kemudian puasa sunnah Abu Bakar juga selalu ngikutin. Tapi apa? Itu dia ternyata ngasih makan orang buta di pinggir di pasar gitu kan. Akhirnya dikasih makan dari orang buta ya kan. Ternyata orang buta itu selalu pasti kasih makan itu protes tuh orang butanya, harus biasanya dilembutin dulu, baru dikunyahin, dan baru dimasukin ke mulut dia. Jadi itu bawel banget lah. Tapi sambil dikasih makan begitu, selalu mulutnya apa? Jelek-jelekin Rasul gitu, jelek-jelekin Nabi. Kemudian si orang butanya akhirnya sadar, ini kok kamu bukan seperti orang yang biasanya ya gitu loh. Bukan seperti orang yang biasanya ngasih aku makan. Kata Abu Bakar sambil menangis, wahai orang buta, wahai kakek-kakek, sesungguhnya orang yang memberi makan kamu tiap hari ini telah tiada. Dan ketahuilah si orang itu adalah orang yang selalu membicarakan kau caci maki, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Makanya akhirnya orang buta itu nyesel, malah bahasanya Rasul dakwahnya nggak pakai ngomong, dakwahnya diem ngasih makan doang. Dan akhirnya apa? Yahudi itu akhirnya masuk Islam gara-gara itu. Gitu. Maksudnya apa? Rasul nggak pernah putus. Putus-putusnya kalau apa? Kalau mati. Makanya amalan apa yang kita banggakan nantinya di hadapan Allah? Jangan sampai putus. Kalau putus ya berarti kita udah mati. Makanya kalau kita sekarang ini amalan kita putus sambung ya dinilainya kayak buih gitu loh. Kalau ibarat orang pom bensin kita mulai dari nol ya Pak. Jadi nol lagi. Udah jalan bagus, atau putus nih, ya nol lagi gitu. Setelah diputus ya nol lagi. Makanya apa? Jangan pernah putus. Kita ulang. Intinya di sini janji Allah akan datang kalau kita selalu mengulangnya. Kalau udah terputus, ya udah nol lagi. Gitu. Ya sayang banget. Makanya teman-teman sekalian, kalau kemarin pada ngaji ya sama Umi ya kan, ya jangan putus. Sampai kapan? Ya sampai mati. Ya. Karena apa? Minimal kita nanti akan ada sesuatu yang kita banggakan. Mungkin ada teman-teman yang akan membawa hafalannya, ada yang membawa mungkin puasa sunnahnya, ada yang membawa qiyamul lailnya. Kita apa? Satu aja minimal yang kita jadikan kebanggaan buat Rasul. Karena apa? Kalau kita nggak udah balik nanti ke Rasul, nggak punya bekal amalan yang kita banggakan, ya Allah, kayaknya bagaimana ya? Repot gitu loh. Nggak ada suatu kebanggaan. Karena apa? Ya selalu putus. Selalu putus. Makanya jangan pernah putus. Karena putus itu nggak enak ya. Ya nggak? Ulangi lagi. Kita balik lagi ke 21 ayat 109. Siapa? Mbak Tifa, ada Mbak Tifa ya? 21 19. Alam dia juga. Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad,
aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh. Tuh, ini tentang ancaman juga. Akan ada ancaman-ancaman kalau apa? Kalau kita berpaling. Kemudian ancaman itu kan kan kadang kita apa namanya hanya orang-orang kafir yang selalu nantang. Kalau memang benar ucapanmu wahai Muhammad, segerakan datangnya ancaman. Makanya kata Rasul, baiklah kita akan sama-sama nunggu. Jadi nunggu, maksudnya kalau diancam udah kagak ngeyel mulu nih, udah diancam tapi berpaling mulu kemudian ngeyel, ya udah kita tunggu aja. Tunggu azab yang akan datang, ya kan? Yang benar, jadi yang benar itu saya atau kamu. Yang benar itu Rasul atau orang kafir. Yang benar itu orang-orang yang melakukan atau tidak melakukan. Maka kalau janji Allah itu pasti akan datang kepada orang yang melakukan. Kalau nggak melakukan akan ada azab. Azabnya apa? Ya tunggu gitu kan. Tunggu aja. Ya, karena kita sama-sama menunggu. Makanya bahasanya negeri kita itu negeri yang gemah ripah loh jinawi gitu kan, kemudian tahu-tahu banyak terjadi kehancuran sana sini, banyak terjadi kerusakan di sana sini, ya berarti ada sesuatu yang salah. Yang salah apa? Ya mungkin kita ada kebaikan-kebaikan yang kita putus, atau mungkin kita kasih kebenaran, kita beritahu tentang kebenaran-kebenaran, tapi mereka berpaling, mereka tidak mau mendengarkan, akhirnya apa ya? Ya itu akan ada kerusakan. Makanya nggak usah bahasanya secara johir ya benar kita melakukan perbaikan-perbaikan atau koreksi-koreksi terhadap pemerintah, tapi secara batin kita perbaiki dulu diri kita sendiri. Bahasanya dengan kita banyaknya orang nanti akan semakin berbuat baik, maka insya Allah kondisi negara pun akan jadi baik pula gitu kan. Karena apa? Karena kan semakin banyak orang beriman ya kan, semakin banyak kebaikan-kebaikan, maka keberkahan itu akan ditimbulkan oleh Allah dari bumi dan dari turunan dari langit. Makanya berbuat baik aja, berbuat baik aja, karena kalau berbuat baik aja pokoknya insya Allah akan kebaikan-kebaikan ada kepada kita, keluarga kita, segala macam. Intinya berbuat baik aja. Baik, coba yang tadi Anda baca di pembukaan 41 ayat 30. Siapa yang mau baca nih? Umi baca Mi. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ya, innallazina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ya. Jadi orang-orang yang ini yang istiqomah nih, sekali lagi. Istiqomah, teguh pendirian, ya. Maka janji Allah itu akan datang kepada orang-orang yang teguh pendirian. Kita nggak akan pernah takut, kita akan nggak pernah bersedih hati. Kenapa? Karena Allah ngirimin malaikat untuk ngatur semuanya. Allah akan ngirimin malaikat-malaikat itu sistem ya. Jadi sistem-sistem yang ada di sekitar kita akan bergerak sendirinya kalau kita istiqomah. Makanya subhanallah orang istiqomah itu akan selalu dapat perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah ngirimin malaikat. Malaikat-malaikat akan turun, mereka selalu membantu melancarkan semua urusan kita. Kenapa? Karena kita istiqomah. Makanya orang istiqomah bergerak dengan kolbunya tadi itu tadi yang melakukan kebaikan-kebaikan, istiqomah terus itu. Makanya akan dibikin lancar semuanya. Jangan putus syaratnya ya kan? Ya. Syarat itu dari beriman ya kan, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian, istiqomah, maka malaikat turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan pada kamu. Jadi orang yang istiqomah itu akan dapat kegembiraan, akan dapat janji-janji Allah berupa kenikmatan-kenikmatan. Apa aja? Janji Allah itu nggak cuma di akhirat nanti ya, tapi balasannya apa? Di dunia pun akan dapat kebaikan-kebaikan. Kan? Kapan? Ya udah ada perhitungannya, akan ada hisabnya. Kan? Saya di beberapa ayat ini tentang hisab juga ada juga ternyata. 38 ayat 53 coba sekali lagi Mbak Tika, mungkin Mbak Tika. 38 ayat 53. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari dunia. Ya, ini sebenarnya ayatnya dari ayat atasnya ya.
bagi orang-orang yang beriman akan dapat kebaikan-kebaikan seperti yang dijanjikan pada hari perhitungan. Nah, kalau kita tarik ke sekarang, hari perhitungan itu kapan? Hari perhitungan itu ya sekarang. Setelah kita melakukan kebaikan, mulai dihitung tuh. Dihitung. Kita melakukan kebaikan ataupun melakukan sebuah kezoliman akan dihitung dari situ. Makanya jangan tunda-tunda. Fastabiqul khairat, bersegeralah dalam kebaikan. Kalau kita punya kebaikan, jangan ditunda, segera laksanakan. Kalau kita punya niatan buruk, ya segera dibatalkan, segera ditutupi. Kenapa? Karena udah mulai ada perhitungan saat itu. Jadi hari perhitungan itu nggak nanti di hari kiamat. Ya, enak benar kalau gitu kan. Perhitungan itu dari sekarang, dari saat ini. Jadi mulai dihitung, ya kan? Kan kalau orang berbuat kejahatan sehari itu sama dengan 1000 tahun di negeri akhirat, ya kan? Makanya itu dihitung. Maka kita berapa hari kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kemarin Ustaz Tani bilang, Jok, kalau ente mau tahu ada perubahan apa yang terjadi buat ente, minimal 4 bulan. 4 bulan kemudian kepanjang lagi jadi kelipatannya. Maka akan tinggal tunggu aja. Akan ada perubahan-perubahan, akan ada keajaiban-keajaiban, akan ada sesuatu tanda dari Allah. Insya Allah kebaikan-kebaikan terus datang. Minimal apa? Jalanin terus, jangan sampai putus. Coba lihat 4 bulan. Yang mau lihat tahajud, makanya sekarang nih bulan-bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu kita diajarin, sebenarnya kita nih bulan-bulan pembinaan ya, bulan pembelajaran itu misalnya sholat taraweh. Sholat taraweh itu kalau bisa nanti setelah Ramadan jangan putus. Terus jalan lagi. Kapan? Kenapa? Ya karena kan kata Rasul, puasa itu kalau bisa ini 11 bulan selanjutnya. Jadi kalau Anda bilang puasa itu sebenarnya dimulai kapan? Coba teman-teman ada yang ini nggak bisa jawab nggak? Kapan puasa itu dimulai? 1 Ramadan. 1 Ramadan, iya. Terus selesainya? 1 Syawal. Ya. Itu secara zahirnya benar begitu, ya. Tapi secara batinnya, secara kaji dirinya, puasa itu dimulai saat Ramadan itu dimulai saat apa? Ya saat 1 Syawal. Karena kan belajar, ya kan? Kayak sama kayak sekolah. Sekolah itu kan sebenarnya kan kita untuk mempersiapkan ke depannya, kan sekolah untuk belajar. Nah, kapan selesai sekolahnya itu? Ya setelah dapat ijazah sebenarnya baru selesai pendidikannya, baru mulai tuh, gitu kan. Ujiannya itu mulai baru 1 Syawal itu baru mulai ujian untuk hasil latihan kita selama sebulan ini. Jadi makanya sama kayak sholat nih. Sholat itu kan dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, ya kan. Ternyata sholat itu sholat sesungguhnya dimulai setelah salam. Karena sholat itu untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya kan. Makanya jangan berbuat keji dan mungkar setelah sholat. Kan nggak mungkin kita sholat berbuat keji dan mungkar, kan. Tapi setelah sholat mungkin kita melakukan kegiatan-kegiatan mungkar. Makanya kalau sholat itu bahasanya upacaranya, ya selesai sholatnya itu baru aplikasinya. Kita berhenti berbuat keji dan mungkar, berhenti berkeji dan mungkar sejak kapan? Sejak selesai salamnya itu tadi. Jadi dimulai sekarang. Jadi kalau nanti ditanya kapan sebenarnya Ramadan itu mulai, Ramadan adalah untuk mengalahkan hawa nafsu, ya kan, mengalahkan hawa nafsu. Karena yang paling besar itu bukan perang Badar, bukan perang apa, tapi adalah perang melawan hawa nafsu. Kapan dimulainya? Ya nanti setelah Ramadan selesai, 1 Syawal sampai ketemu Ramadan lagi, baru itu sebenarnya sesungguhnya kita perang melawan hawa nafsu. Kapan sholat itu selesai? Ya sholat itu selesai setelah salam itu kita mengaplikasikan bahwa kita akan menghindari dari perbuatan keji dan mungkar, ya kan? Kapan kajian ini selesai? Kajian ini selesai apabila setelah selesai akhir baca hamdalah, apa yang ada di ayat-ayat kita bacakan, kita aplikasikan, itu baru kajiannya selesai, gitu kan. Hidupnya kapan? Kapan kita hidup? Bukan saat kita lahir sampai mati, tapi setelah mati kita hidup. Berarti itu sebenarnya ada kehidupan kita yang sejati. Kapan? Ya saat di akhirat. Jadi kita sebenarnya di sini tuh cuma buat latihan, buat cari bekal doang. Karena kehidupan sesungguhnya adalah setelah mati. Benar nggak? Kita kan nyari kehidupan setelah mati. Yang orang-orang kafir itu yang nggak yakin akan adanya kehidupan setelah kematian. Tapi orang Islam adalah meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Makanya kehidupan sesungguhnya adalah setelah mati. Makanya kita cari bekal sebaik-baiknya buat kehidupan setelah meninggal nanti, gitu. Makanya
ini kan logika terbalik ya. Kadang kan kita taunya sholat ya pas sholat. Setelah itu yuk kita aplikasi lagi, ada yang jahat-jahat, yang berbuat keburukan-keburukan, yang ngomongin orang, yang saling berprasangka buruk ya. Nah, kita jaga tuh, maka sholat kita baru benar. Kalau enggak ya sholat kita cuma seremonial doang, cuma penggugur dosa doang gitu kan. Puasa kita cuma seremonial doang sebab bulan ini kan. Ada taraweh, ada apa. Tapi setelah Ramadan lupa dah tuh tilawahnya, ada yang sehari 2 juz, 5 juz, 7 juz gitu kan. Ternyata apa? Setelah Ramadan boro-boro lupa, ditinggalin semuanya. Jadi nggak harus begitu. Karena kalau udah mulai sebuah kebaikan jangan sampai putus. Itu dia tadi ya, istiqomah ya. Kalau enggak mati, bahasa kita gitu. Kalau enggak ya tinggal tunggu aja pengumuman dari masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya berapa banyak orang-orang kita umat Islam yang hidup tetapi sebenarnya sudah mati. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan mereka terhenti. Ya kan? Kebaikan mereka terhenti. 5032 tadi udah belum? 5032 coba Mbak Olin. 5032 dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Ya, jadi haza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Ya, janji-janji Allah itu akan datang kalau kita hafiz. Kalau kita itu memelihara, yang kita pelihara apa? Kita taunya hafiz apa? Hafiz Quran aja ya. Benar nggak? Ternyata yang kita pelihara itu semuanya, bukan cuma Qurannya doang. Kebaikan kita pun kita pelihara. Itu tadi balik lagi ya, istiqomah lagi. Jadi bukan cuma Quran doang yang hafiz, tapi yang hafiz itu apa aja? Hafiz dengan berprasangka baiknya, hafiz dengan tidak ngomongin orang, hafiz untuk selalu misalnya sedekah tiap hari, hafiz untuk berbuat baik, itu kita harus jaga, pelihara. Makanya kayak anak saya yang kedua namanya kan Mahfuzatu Sabrina, artinya yang menjaga kesabaran. Ya jaga, sabar terus, sabar sampai kapan? Sampai mati. Kan kalau enggak, karena apa? Ya karena hafiz itu sampai mati, harus sampai selesai. Kalau enggak selesai ya dari nol lagi gitu kan. Kesabaran, sabar itu apa? Sabar itu adalah prasangka baik. Kalau orang kan taunya sabar pasrah diem ya. Sabar itu bergerak terus. Ya kan? Karena tapi ya prasangka baik, pasti Allah akan kasih solusi, Allah akan kasih jalan keluar, Allah akan kasih permudah apa yang kita usahakan. Itu janji Allah begitu. Makanya janji Allah itu akan pasti datang kepada orang yang memelihara. Memelihara apa? Memelihara kebaikan-kebaikannya. Makanya jangan sampai putus, itu dia tadi. Oke, kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Ini udah cukup banyak tadi. Kalau kebanyakan nanti kalau nggak dijalanin jadi azab juga. Jadi balik gua nih walau ayah. Ada pertanyaan? Jadi mungkin ini bukan buat dalil ya. Bahasa Quran yang saya ini bisa jadi ini buat penyemangat doang. Karena kalau ente pada jadikan ini sebuah dalil, khawatirnya gampang banget di debat. Kan? Dan ayat Allah itu nggak untuk diperdebatkan. Ayat Allah itu untuk kita lakukan. Makanya orang yang berdebat itu biasanya cuma tataran ilmu doang, bukan amal. Kalau udah pada amal, insya Allah nggak didebatin. Orang berbuat baik itu semua orang meyakini itu benar. Gitu kan? Tapi kalau cuma sekedar ilmu harus begini, oh ya, dibuat mana dalilnya masih lain. Tapi kalau udah berbuat baik ya udahlah, memberi itu yang terbaik lah. Gitu. Kemudian apalagi berprasangka baik itu yang terbaik lah gitu. Jalanin aja, nggak usah banyak didebatin. Karena nggak bagus berdebat untuk masalah itu. Yang penting adalah amal aplikasi. Ilmu itu untuk diamalkan. Itu dia tadi ya, belajar itu kapan dimulainya? Saat ilmu sudah turun, ya kan? Quran itu kapan dibaca? Quran itu saat sudah turun, udah kita baca. Setelah selesai, shadaqallahul azim, yaitu baru kita amalkan, baru kita membaca Quran. Membaca yang sebenarnya adalah saat setelah shadaqallahul azim. Setelah apa? Setelah selesai kita baca, makanya aplikasi. Yaitu membaca yang sebenarnya. Ya. Kesimpulannya gimana? Boleh ya? Kesimpulannya teman-teman sekalian, janji Allah itu yakin akan datang. Kalau kita apa tadi? Pertama, kalau kita jalanin sesuai kemampuan kita, nggak usah banyak-banyak, 1-2 ayat aja yang kita mampu jalanin. Kemudian apa? Kita ulang lagi sampai kapan? Sampai mati, ya kan? Terus apa lagi? Terus
yakin aja Allah akan bantu, karena Allah akan turunkan malaikat-malaikat kepada kita untuk membantu mempermudah jalan kita. Terus apa lagi? Kita pelihara tuh kebaikan-kebaikan kita kalau kita jalanin semuanya. Terus apa lagi? Ya udah, jalanin aja istiqomah, insya Allah kita nggak akan lagi kata takut, nggak akan ada lagi kata sedih hati. Itu janji Allah. Yakin, ya kan? Yakin aja. Jalanin, pelihara, istiqomah. Oke. Makanya jangan dengerin janji-janji orang aja ya Mi ya. Dengerin janji-janji doang, nggak janji dengerin janji Allah aja dah. Janji orang mah nggak didengerin. Janji suaminya, janji akan membahagiakan kamu. Ya elah, bohong. Kalau janji Allah pasti benar. Janji orang mah jangan didengerin. Tapi boleh kecewa. Kalau kecewa, entar jatuhnya ke cewek. Oke, kalau nggak ada, kita sama-sama akhiri dengan hamdalah dan istighfar. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, dan jangan kita jadi ragu untuk melaksanakan kebenaran itu. Kalaupun ada kesalahan, itu adalah dari kesalahan anak pribadi yang mungkin kurang untuk mempelajari ayat-ayatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.